kelihatan Bu Ros? Ya, sudah Prof, dengan sangat bagus. Baik ya. Baik Prof. Baik Bapak dan Ibu semuanya. Oke, untuk sukses kita harus belajar dari apa yang telah kita kerjakan, menganalisa apa yang telah sukses, apa yang belum, dan lain-lain. Tentu saja juga meliputi analisa situasi di mana kita akan masuk ke dalamnya, yaitu program gratis mahasiswa dan ganti penunjuk di PIMNAS yang merupakan program terbesar paling bergengsi di seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau kita bisa berbuat di sana, berarti otomatis ya, nama Unimed akan muncul di tingkat nasional. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu ya. Di tahun 2023 yang lalu, itu jumlah proposal 42.368. Jadi ini diikuti oleh mahasiswanya 127.000, PT-nya 1.300. Jadi ini kalau ada yang rajin mencatat bisa masuk rekor dunia yang terbanyak, terbesar ya, diikuti lomba ini. Nah, dari proposal itu coba lihat ya, dari 42.000 ya, seleksi tahap pertama itu ya, kemudian seleksi tahap kedua hanya sisa 5.602 yang lolos ya, hanya 17.000. Jadi artinya apa? Seleksi itu sangat ya. Jadi nanti kita membuat strategi bagaimana cara supaya kita berada di percaturan ini. Nah, tahun lalu kita juga membuat sesuatu yang baru ya, untuk bisa di karya-karya mahasiswa dan dosen pendamping ini dipublikasikan media sosial. Jadi ini datanya ya, 75.000 konten edukasi, ini 13,3 juta ya. Jadi tahun ini akan banyak. Jadi artinya ini di samping ajang untuk berprestasi, juga ajang untuk promosi mahasiswa dan juga Unimed gitu ya. Nah, ini adalah data Bapak dan Ibu 2022 ya. Jadi ini tugas proposal ya. Proposal kalau kita lihat ya, ini Unimed berada di urutan 9. Jadi dari segi proposal Unimed tidak usah ditanya lagi, kita berada di percaturan nasional. Kemudian di tahun 2023 ini saya ambil yang hanya 10 ya, besar ya. Ini ada seperti ini ya jumlahnya. Jadi memang turun naik ini perpindahannya kemana-mana ya. Jadi nah, ini adalah 5 besar peserta PIMNAS di tahun 2022 ya. Ini lihat ya posisinya. Kemudian 2023 ini juga dinamis lagi, berubah lagi ya, berubah lagi. Artinya apa? Pelajaran kita bahwa PKM itu dinamis dan sangat ketat bersaing. Artinya perguruan tinggi yang banyak dan tidak membina dengan baik maka akan terlempar. Nah, ini hasil PKM yang kemarin, hasil PIMNAS ya, ini ada di sini ya. Nah, coba kita lihat Universitas Negeri Medan ada di 27. Kita analisa kenapa berada di tidak sebaik yang lalu. Karena satu kuncinya adalah Unimed tidak mendapatkan medali emas untuk presentasi. Nah, karena presentasi nilainya itu 5 kali dari poster emas. Nah, kita ambil contoh 2 perguruan tinggi. Universitas Ahmad Dahlan ini memang pernah mendapat emas di apa? Ini lagi apa? Tapi ini seminar mendapatkan ini 1 emas. PKM. Ini jadinya satu-satunya universitas swasta yang masuk 10 besar. Yang ini Universitas Ahmad Dahlan belum pernah mendapat emas sama sekalipun di presentasi Gimana Pak? dan mendapat emas. Cuma. Ya, sejarah. Nah, artinya apa? Dengan 1 emas yang
pemirsa amat dalam sangat Biar lama otomatis masuk ke 10 besar. harus diaktifkan itunya. Yang Nanti lain saya jadi bikinkan dinamis kan. ininya ya, Dinamis, ini bekas juara di sini pasang tekniknya. nah, ini tekniknya. keluar terus di Malang ini kuda hitam Iya. ya keluar ini kemudian undip sekarang Nggak mau pakai DTS ya. Mendeley atau pakai apa? Dan lain-lain yang Erlangga nih Enggak. muncul ya muncul. Enggak daftar Dan pustaka. yang di sini dinamis kan. Nah tadi Daftar pustaka. artinya kita Ya. masuk ke dalam suatu Mendeley itu persaingan, nggak bisa itu hanya Yang untuk sangat- membantu aja, tetap aja sangat nanti besar. manual jadi kan ada Kita sekarang kita ada tetap aja harus ada mencanangkan apa kita harus rujukan bekerja yang seperti tidak ada untuk di bisa Mendeley kan kita harus di situ bersaing juga gitu. di peta tadi yang sangat dinamis sangat dinamis tadi. Perguruan tinggi lain sama Nanti kita cari Perguruan dulu. tinggi lain juga berusaha yang sama. Sehingga tadi menyebabkan Saya biasanya daftar suatu isi yang saya keseimbangan buat. dinamikanya tinggi sekali dan itu turun naik. Kita lihat UB dulu pernah berapa kali juara tapi tidak pernah bangkit lagi ke atas. Ada universitas Apanya? yang tiba-tiba melonjak ke atas dan sekarang misalnya, nanti kita akan fokus Daftar pada pustakanya. ini, Ya mungkin Nah, di artinya apa di sekarang sampel ini- biasanya. Mungkin ya. Oke, tadi itu adalah lingkungan di mana kita berada. Iya. Tetapi kita harus fokus kepada kemandirian. Bisa Nanti kita ketahuan. lihat strategi mereka. Kita cari ya. Bagaimana kita menghasilkan Kita cari dulu. Iya. proposal yang Oke support, nanti. Saya yang informasikan sangat nanti ya. baik, yang Oke, bisa salam. kualitasnya Iya, iya. bersaing gitu. Ya. Nah, jadi artinya strategi Unimed harus dari hulu, ya. Karena banyak perguruan tinggi yang salah strategi. Jadi proposalnya oke masuk, kemudian PKP 2 baru di PKP 2 PKP 2 Bapak dan Ibu adalah Unimed itu habis-habisan untuk melatih mahasiswa. Nah, pengalaman kalau nanti kreativitasnya sedang-sedang saja, jangan bisa harapkan bisa masuk ke Pimnas. Kalaupun di Pimnas, jangan harapkan bisa dapat medali. Nah, jadi kita sekarang kita fokuskan berada di hilir, menghasilkan proposal-proposal yang tepat, yang kreatif tinggi, yang support di sana. Jadi kita akan berada di situ ya, kuncinya. Nah, mari kita canangkan tadi melihat data tadi bahwa di Pimnas yang akan datang, kalau ingin Unimed itu bisa bertahan di 10 besar atau 20 besar, ya, berarti paling tidak kita harus bisa meraih satu persentase. Kalau lebih sangat baik. Nah, itulah yang akan kita tuju, strategi kita menuju ke sana. Bisakah? Sangat bisa, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, oleh sebab itu, kita akan merubah visinya dari yang kuantitas menjadi kualitas. Jadi kita nanti yang akan datang ini akan diturunkan lagi rencananya kuota. Ya. Jadi diminta perguruan tinggi untuk menyeleksi lebih ketat lagi supaya sampai di nasional tadi lebih bermutu. Karena tadi kan kesalahan administratif itu hampir 60%. Jadi seleksi pertama itu guru 60%. Ya. Jadi itu yang kondisi yang ada. Nah, jadi untuk sampai ke sana, Bapak dan Ibu semua, dan juga teman-teman mahasiswa ada 4 kunci. 1, karena kita mengubah PK semua K di tingkat kreativitas, maka kita harus menghasilkan apapun PKN-nya kreativitas yang super. 1. Ya. Kemudian pembinaan. Saya melihat pembinaan di Unimed luar biasa dari tingkat Unimed universitas sampai tingkat fakultas, pendampingan dosen-dosennya juga luar biasa. Nah, kemudian tadi pesaing utamanya maksudnya universitas lain. Tapi nggak usah terlalu ini dikhawatirkan, nggak usah ini. Tetapi kita menjadi warning saja. Kalau kita bisa mandiri, maka ini akan hilang. Jadi ini suatu fungsi persamaan yang akan membawa kita menjadi sukses. Nah, saya melihat, saya berkecimpung di yang PKN saja belum perintisan itu sudah 22 tahun. Bisa menilai perguruan tinggi. Unimed masuk kategori kelas 1 yang memiliki segala-galanya. 1, budaya PKM sudah ada. Institusinya sangat care, sangat perhatian terhadap PKM. Kemudian dosen pendampingnya luar biasa. Kemudian mahasiswanya berkualitas. Nah, pertanyaannya, kenapa turun naik? Kenapa belum mendapat hasil yang maksimum? Strategi Bapak dan Ibu semua rekan-rekan mahasiswa.
kita akan menyusun strategi dengan modal ini, bagaimana strategi kita untuk bisa muncul di perkembangan. Ya. Jadi kuncinya, jadi tadi sudah saya katakan, ini panjang perjalanan, 1 tahun. Jadi kuncinya adalah kita dampingi mahasiswa, kita fasilitasi dosen pendamping, fasilitasi mahasiswa untuk membuat proposal di hulu sampai hilir. Nah, saya katakan tadi seringkali di sini yang dilupakan. Jadi asal kumpul proposal, kemudian seleksi, dapat sih, syukur dapat sekian. Jangan begitu. Kita harus betul-betul, tadi kan sudah disebut oleh Bu Wakil Rektor, karena kita sudah memasukkan proposal. Di sini kita garap. Jadi kalau sudah menghasilkan proposal yang super kreativitasnya, maka peluang untuk masuk dibiayai tinggi. Nah, proposal super tadi peluang untuk dinilai di PKP 2 bagusnya tinggi. Proposal super tadi kalau masuk PINAS bersaing di tingkat tadi untuk berapa tingkat. Jadi sekali lagi di sini kita bekerja. Jadi jangan di tengah-tengah sini. Kalau di sini latihan segala macam, siang malam segala macam, oke, presentasi bagus, tapi kalau kreativitasnya kurang, tidak akan dapat medali. Nah, itulah yang mengatakan kita sudah kerja keras, kenapa kok susah dapat medali? Karena di sini dilupakan. Sebab itu kita sama-sama sekarang mengubah bahwa kita garap di sini, kita hasilkan bersama dosen pendamping dan mahasiswa itu proposal yang super kreativitasnya, maka perjalanan kesananya akan. Ya. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa sumber ya, termasuk Ibu Wakil Rektor, bahwa kita PINAS 37 itu akan berada di Erlangga. Rencananya jadwal dikeluarkan itu 2 Oktober. Artinya geser ke depan. Kembali ke jadwal awal ya, Bapak dan Ibu semuanya, juga teman-teman mahasiswa. Nah, berarti ini kita sudah tidak seperti tahun lalu bergeser. Tahun lalu karena anggarannya, tahun ini anggarannya sepertinya sudah tersedia. Dan ini akan perkiraan dalam waktu dekat panduan akan sudah dibuka dan penerimaan proposal sudah dibuka. Nah, pelaksanaan tahun 2024 bagaimana? Hampir sama. Tahun 2003 ada penggunaan yang tanda kutip masih kurang-kurang ditambah, tapi intinya sama semua Bapak dan Ibu. Kemudian pelaksananya sudah luring semua ya, jadi boleh dilakukan secara luring. Kemudian ini, jadi ini kita dalam pola pikir kita ya, jangan dipotong segmentasi. Oke, kita sekarang tujuan kita proposalnya masukkan, nanti terserah diterima apa tidak, jangan. Jadi dosen pendamping juga teman-teman mahasiswa dan pembina kemahasiswaan, mari kita buat jadwal ini secara utuh. Sekarang kita menyusun proposal, berharap nanti didanai, berharap nanti lolos PKP 2, berharap di PINAS dapat medali. Jadi tadi kuncinya di sini adalah tadi proposal yang super, yang berkualitas, yang kreativitasnya tinggi ya. Jadi ini perjalanan ini kira-kira dari sekarang sampai nanti selesai hampir setahun ya. Nah, ini banyak sekali pelajaran di sini, baik oleh dosen pendamping, oleh mahasiswa ya. Jadi ini perjalanan panjang yang akan membentuk jiwa kita, membentuk sikap kita menjadi lebih baik, lebih mandiri, networkingnya lebih bagus, kerjasamanya, hubungan mahasiswa dengan dosen lebih bagus ya. Nanti dampaknya tugas akhir dan segala macam akan lebih mudah masa. Nah, pembiayanya sama Bapak dan Ibu semua teman-teman mahasiswa 6-10 juta, nanti dosen dana pendamping ini in cash maka 2 juta, kemudian sumber lain kalau ada misalnya perusahaan dan segala macam boleh 1 juta. Jadi ini sama ya. Nah, kemudian ini totalnya sama, bidang PKM-nya ada 8 ya. Nanti yang suka riset ini ada 2, eksakta, sosial negara, yang suka kewirausahaan masuk di sini. Nanti kita bahas satu-satu ya. Pengabdian masyarakat, penerapan iptek ya, kemudian kasa cipta ya, karya inovatif P3 di sini. Kemudian ada yang non pendanaan, artinya langsung dibuat, kemudian nanti diberi
insentif, kalau yang ini masuk ke PIMNAS yang tidak ya. Jadi ini sama saja ya, nanti panduannya akan segera keluar. Nah ini seluruh PKM yang ada, ini mensyaratkan luaran-luaran, nanti ada di panduan pedoman ya, kalau ada ya, apa luarannya apa ya, ini harus diperhatikan nanti ya. Misalnya ya, kalau KC itu harus ada prototipe, produk fungsional, nanti kita masuk satu-satunya, masing-masing ada berbeda, silahkan mahasiswa nanti konsultasi dengan dosen pendamping yang mana yang suka ya, yang mana yang cocok itu masuk ke sana dengan ada syarat-syaratnya ya. Oke. Nah, kenapa kita menggarap kreativitas? Jadi ini di era 96 kita bertemu ya, mendapat tugas. Waktu itu juga belum ya dana insentif pendidikan dosen baru mulai ya, nah mahasiswa juga mulai berbanyak ya. Karena pada saat itu dan sekarang juga ya, lebih banyak kita menggarap sisi akademis yang kreativitas ini belum banyak kita. Jadi kalau kita masuk ke dalam dunia kreatif di sini ya, yang tadinya ini impian ya, kita akan masuk ke sana ya. Kemudian dari sana kita memicu ide ya. Nah yang ini kritik-kritik segala macam yang apa ya, pesimistis dan segala macam akan stop ya. Maka keluarlah ide-ide tadi ya. Jadi memang kreativitas mahasiswa harus diasah. Tidak bisa kalau didiamkan saja maka akan diam saja. Ada tetapi diam saja ya. Jadi kita ingin membawa mahasiswa itu berada di sini ya. Ide-ide kreatif tadi ya. Nah, apa? Jadi kita sebelum nanti nyusun proposal, ini kuncinya. Apapun PKM harus ada kreativitas. Apa itu kreativitas? Kita lihat ya. Apakah itu sesuatu yang baru, solusi yang baru, kemudian objek yang baru, menyusun yang baru ya. Kemudian ide baru. Yang ini yang merah-merah ini harus ada ya. Jadi misalnya kalau sesuatu alat yang besar menjadi lebih kecil itu adalah kreativitas ya. Yang mahal jadi lebih murah, kombinasi dan sebagainya. Harus ada yang merah-merah. Nah, proposal yang tidak ada merah-merah ini tidak masuk kategori, tidak akan dibiayai. Artinya begini, kita akan memisahkan masalah akademis dengan masalah PKN. Yang PKN kita ajang lomba kreativitas, yang akademis ilmiah. Jadi seringkali dosen-dosen mengatakan ini kok bagus sekali nih PKN kita untuk riset segala macam, tapi kok nggak diterima. Yang merah ini tidak ada, jadi kanan dari rumah dan lain-lain sebagainya banyak sekali. Karena apa? Kreativitas itu, dan dunia berubah karena kreativitas itu ya. Nah, jadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa hanya PKN yang kreativitas menonjol dan tingkat kemanfaatan tinggi saja yang akan bertahan. Jadi ini dua kunci, kreativitas dan tingkat kemanfaatan. Jadi nanti semua proposal kita arahkan ya. Kita ambil contoh, ini PKN yang mendapat medali ya, PKNK dan kewirausahaan. Nanti kita bahas kewirausahaan ya. Jadi memberi kesempatan kepada manusia untuk berusaha, ide-ide baru, usaha baru ya. Coba lihat ya ini ya, sekali memikirkan. Kemudian ini inovasi. Apa ini inovasi? Tempat makanan minuman lipat, jadi ringkas ya. Kemudian apa? Bebas sampah. Jadi ini tidak sekali buang sekali. Nah, yang ini juga menyangkut kehidupan mahasiswa ya. Dia membuat suatu aplikasi yang memudahkan layanan jasa learning, tidak perlu repot lagi, mahasiswa langsung bisa memanfaatkan ini menyelesaikan masalah. Jadi kewirausahaan ya. Jadi itu. Nah, berikutnya, nah ini ya PKMPM misalnya. PM ini adalah pengabdian masyarakat. Nanti kita akan bahas ya apa itu PM. Coba kita lihat ya PM ya. Nah, ini adalah masyarakat. Masyarakatnya apa coba? Ibu PKK Petung Sewu ya, ini daerah yang cukup terpencil. Apa yang dikerjakan? Sesuatu yang sangat kreatif. Limbah kulit jeruk fermentasi ya. Jadi ini di sana banyak limbah jeruk, dibiarkan saja jadi masalah. Kemudian ini dia selesaikan menjadi pupuk organik. Jadi ini tingkat kreativitas. Ini targetnya. Kemudian ini kalau nggak salah ini dari limit ya.
kereta api. Jadi masalahnya apa di SMA 1 ya, kemudian dia membuat kelompok mahasiswa ini kereta api sintetis. Ini kan susah ya membahas sintesis protein genetika itu ya, membayangkannya susah. Jadi ada visualisasi kreativitasnya nih buat kereta api ya, sintesis protein. Kemudian yang di bawah itu, di bawah ya, nah coba ya, pemberdayaan perempuan disabilitas ya, kemudian apa yang dikerjakan, budidaya lebah tanpa senak. Nah ini kreativitasnya. Jadi semua PKM yang mendapat medali itu kata kunci dari kreativitas dan tepat sasaran, dan juga ya ini menonjol ya, karena kita akan berada di lingkungan kalau di Pimnas yang terbaik dari yang terbaik seluruh Indonesia. Jadi yang hal seperti ini tidak mungkin kita perbaiki kalau proposalnya pun tidak bagus. Jadi yang muncul seperti ini itu harus kita garap dari proposalnya, bukan membuat proposal apa adanya masuk kemudian kita perbaiki, nggak bisa. Jadi nanti Bapak dan Ibu dosen menampi, mohon dikeluarkan ide-ide super ini di awal di proposal. Nah, dengan bisa kita garap di sana, maka peluang untuk lolos di dana makin besar, peluang PKP 2 lolos makin besar, peluang mendapat medali emas makin besar. Ya, oke. Jadi itu strateginya. Nah, sekali lagi hanya kreativitas yang menonjol, ya, tingkat pandemi yang bertahan. Jadi ini tolong ini dicanangkan terusnya. Oke, kita masuk ya. Tadi ada beberapa. Jadi yang senang riset eksakta ini adalah tempatnya ya. Jadi sekali lagi riset pun ya, itu harus ada kreatif. Jadi ini harus sesuai bidangnya, nanti bisa dibaca ya. Bidangnya apa saja silakan saja, ini riset segala macam semuanya masuk ke sini. Ini contoh ya. Contoh yang riset ya, coba lihat ya, kajian organoleptic in vivo formulasi ya, sprout snake bar ya, dulu ini biji kecambah alternatif stunting. Jadi ada kata kunci stunting, kemudian snake bar, biji ya. Nah ini risetnya kan ada sesuatu yang baik. Kemudian ini citrus processing wastewater ya, pada microbial. Jadi ini ada pembangkit tenaga dengan mikroba ya. Nah ini ya apanya kuncinya. Kemudian dia melakukan apa tadi ya, melakukan kreativitas termodifikasi demodifikasi karbon nano ya dengan TiO2 ya. Itu kunci-kuncinya ada sama dia. Kemudian ini 3D printer biasa kan. Kemudian bioabsorber ya. Nah, jadi dia ini untuk apa? Jadi untuk arteriosclerosis. Jadi ini menggunakan 3D, kemudian apa kreatif kita lihat coating hitosan sulfat. Jadi sekali lagi nanti Bapak dan Ibu yang akan membimbing mahasiswa masuk dalam riset, sekali lagi cari tanya kreativitasnya ada di mana. Jangan yang oke, ini riset biasa, yang enggak, ini kan semuanya penuh dengan manfaat dan kreativitas. Jadi ini misalnya anti stunting, ya, ini kan manfaat ya. Oke, jadi itu ya. Oke, sekarang yang senang riset sama, tetapi yang kelompok ilmu sosial sama ya. Jadi ini bidangnya ya. Jadi silakan humaniora, sosial, ekonomi, dan segala masuk ke sini. Kemudian bidangnya macam-macam ya. Polisi, dan segala macam ya, ada kehidupan masyarakat, ada adat, filsafat segala macamnya. Jadi ini masuknya luas sekali ya untuk kelompok-kelompok ilmuwan sosial bangsa ya. Ini contoh yang dapat medali ya. Kita lihat, kita analisa ya. Ini alat sabulungan ya, konsep penanganan perubahan iklim ya, itu biasa kan, sumber daya masyarakat Utawa. Jadi ini khusus ya. Di masyarakat Bawah. Jadi khusus ini spesifik ya. Kemudian ini dari UNED masalahnya ini judulnya provokatif ya, humor ataupun menarik sekali ya, tentang pluralisme, tentang angkat ini ya, budaya baku segala macam ya. Nah, kemudian ini ya, willingness to share ya, personal information, ini kaitannya dengan penyalahgunaan data pribadi ya. Jadi ini yang kelompok-kelompok ekonomi ya. Ini dia kreativitasnya
seperti ini ya, dia membuat suatu program seperti ini. Sama ya, RSA juga harus ada gratifikasi. Kemudian bagi teman-teman mahasiswa yang hobi ingin berwirausaha, di sini tempatnya ya. Nah, jadi ini diarahkan menjadi cikal bakal ya, jangan meniru yang ada, yang bersaing yang ada ya, yang kreatif, prospeknya akan lebih baik. Misalnya bagaimana ya, yang kreatif ya, produknya harus kreatif ya, kemudian dasar intelektualnya harus tinggi dia, jadi bukan mengcopy yang sudah ada ya. Oke, kita ambil contoh ya yang dapat medali ya, misalnya ya ini batch ya, ini sabun kering ya. Nah, jadi untuk apa dia menjual ini? Untuk solusi mandi tanpa air ya, pengurangan limbah cair ya. Nah, jadi ini sesuatu yang luar biasa ya, idenya tidak menjual kerupuk, tetapi dia melakukan dry bath ya. Nah, kemudian ini ya berikutnya, sendok edible, sendok yang bisa makan ya, dibuat dari apa? Ada bayam ungu ya. Untuk apa ini? Untuk mengurangi ya sampah plastik sekali pakai. Jadi ini ada manfaat gizinya, ada mengurangi manfaatnya. Kemudian Mori biskuit ya, ini dari biskuit atau anti-stunting dari pupa wasu. Jadi kalau kita lihat ini semua tadi unsur-unsur yang merah-merah itu ada, kreatif ya. Ya, jadi ini menarik. Jadi ya kalau yang masuk ke dalam wirausaha harus kata-kata kuncinya keluar ya. Ya, yang seperti ini kan dapat medali emas, ada yang perak, ada yang perunggu ya. Oke. Sekarang masuk ke pengabdian masyarakat ya. Jadi ini bagi yang masuk ke sini. Jadi Bapak dan Ibu dosen pendamping, kemudian juga teman-teman mahasiswa di masyarakat ini ada berbagai permasalahan. Kita bagi dua, masyarakat itu masyarakat yang tidak memikirkan uang, profit namanya, seperti ibu PKK, ibu pengajian, kelompok doa, kemudian karang taruna ya, anak-anak SMA, anak sekolah luar biasa, itu yang target. Nah, itu coba cari masalah apa, datangi mereka, masalahnya apa, kemudian cari ide solutif untuk menyelesaikan masalah itu. PKNPR ya, PKNPR. Jadi targetnya adalah masyarakat yang tidak memikirkan uang, tetapi memiliki masalah ya. Oke, jadi itu targetnya. Nah, supaya gampang kita ambil contoh saja, contoh-contoh PKN yang dapat medali ya. Nah, ini ya, ini contoh ya. Jadi ini tin negotiation ya. Jadi ini pemanfaatan limbah organik. Jadi ini ada di masyarakat ini ada limbah organik ya. Ini maggot ini kan ini ya ulat ya, ada limbah organik, kemudian pakai maggot ya. Targetnya adalah santri itu ya, tidak memikirkan keuntungan. Nah, sehingga ini limbahnya menjadi terselesaikan ya. Jadi itu idenya. Kemudian mimpi pelatihan kolaboratif ya, targetnya apa? Anak tunarungu kan, tunanetra ya. Untuk apa? Dilatih ya, kreatif tari dan gamelan ya. Nah, dengan menggunakan apa? Luar biasa ya, gamelan mulut ya. Nah, ini kreativitas tinggi sekali, masuk ke dalam permasalahan masyarakat, menyelesaikan supaya dia bisa mewujudkan mimpinya ya. Nah, kemudian Banara Menawan ya, jadi pemberdayaan masyarakat ibu PKK ya, ibu PKK, hama ngengat mungkin ya. Nah, jadi ini spesifik ya, ada hama ininya di sana. Untuk apa? Degradasi polyethylene ya, ciptakan Banara bebas plastik, luar biasa sekali ya ini. Jadi sekali lagi, PKM itu tidak harus yang super canggih, tetapi pas kreativitas, tinggi kreativitasnya dan mengena. Jadi itu yang paling nanti harus dapat bantuan dari Bapak dan Ibu dosen pendamping supaya PKM itu menjadi lebih tajam. Oke, next ya, kita lihat ya, PKMPI ya. Nah, ini temennya tadi PKMPR ya. Nah, sekarang di masyarakat kita bagi dua kan, ada yang berpikir untuk profit, misalnya pedagang kopi, petani,
dan lainnya ya, orang becak gentol dan lainnya sudah berpikir batik nasionalnya, sudah berpikir keuntungan. Nah, datangi sana, apa masalah? Jadi harus sekali lagi basis PKNPI basisnya masalah mitra. Kemudian datangi, cek masalah apa, diskusi dengan solusi pendamping, apa ide kreatif kita untuk bisa menyelesaikan masalah tadi. Jadi jangan top down dari kita, oh Anda punya masalah, terbalik. Datangi dulu ya. Nah, kemudian cari solusi. Jadi kira-kira demikian ya PI ya. Nah, ini contoh yang pemenang-pemenang tadi ya. Ini misalnya ya. Jadi ini ada apa? Batik ya. Batik ini kan selalu pasti sudah memikirkan uang profit. Jadi mitranya sudah benar ya. Ada masalah apa? Masalah apa pengelolaan batik ya, dia dalam meningkatkan produktivitas, kemudian solusi pencemaran. Jadi ada masalah pencemaran ya, kemudian dia ingin mengurangi pencemaran dan meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan penghasilan, dampak. Jadi kalau pencemaran dihilangkan berarti kan keberadaannya akan bagus ya di tengah masyarakat, akan mendukung ya. Kemudian ini dari ini ya, dari internet masalahnya Loop ya, judulnya sederhana tapi dapat ini ya, dapat penghargaan ya. Loop Scanner Makeup Artist ya. Nah ini kan artis adalah profit ya, kemudian dia ada masalah tadi ya, makeupnya kurang ideal segala macam. Ini menciptakan apa, loop scanner ya. Okay. Kemudian ini ya, alat sentrifugasi penyaring vakum pump ya. Vakum ini solusi dengan aroma tengik ya. Ini ada pabrik VCO ya. Nah di mana di dusun, jadi ini ada industri kecil, masalahnya tengik gitu ya. Apa solusinya? Sentrifugasi penyaring vakum pump. Ini kreativitas dari sini. Nah jadi ini adalah teknologi yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah, dampaknya langsung tidak langsung akan meningkatkan pendapatan. Oke. KC, Karsa Cipta. Jadi intinya Karsa Cipta ini mahasiswa ditantang berpikir apa saja, ciptakan sesuatu yang nyata tanpa mitra, silahkan, yang akan diprediksi manfaatnya dan bekerja alami apapun. Jadi ini orang IPA saja kan tidak, rekayasa sosial juga boleh, sistem juga boleh, manajemen juga boleh ya. Jadi intinya tadi, silahkan ciptakan saja prototipe yang fungsional yang akan bermanfaat. Jadi ya ini ya, jadi ini di sana tempatnya, silahkan kalau mau ke sana. Nah ini contoh ya, ini yang baru saja mendapat di Timnas yang lalu ya, dapat medali ya. Ini detektor dugaan penyakit paru ya, ini aktif ya. Jadi ini ada bahaya merokok tuh, paru-paru ini kan ya, fungsinya berkurang. Nah sekarang dia mendeteksi, membuat alat deteksi ya dari mukosanya ya. Jadi dia akan kelihatan jadi, oh ini gejala, ada indikasi akan paru-parunya bisa, dengan alat ini bisa, dengan menggunakan Internet of Things ya. Ini dapat medali emas ya, dapat medali emas ya. Kemudian ini smart detection activity ya, biosensor apa risiko kronik ya, sama paru ya, berbasis deep learning. Sama ini dia menciptakan alat pendeteksi ini. Kemudian ini sama ya, untuk diabetes kan ini ada kerusakan retina ya, kerusakan retina, dia membuat alat sederhana untuk bisa mendeteksi ya, bagaimana dengan tanda tertentu itu ada kesimpulan awal bahwa ini akan mengarah ke sana, baru nanti diserahkan kepada dokternya ya. Jadi menggunakan mesin learning. Jadi nanti ini kok Internet of Things, deep learning, kebetulan saja ini ya, tidak harus seperti tadi. Penting adalah alatnya itu menyelesaikan masalah, kreativitasnya tinggi. Silakan ciptakan apa saja. Oke, KI ya, karya inovatif. Nah karya inovatif ini adalah Anda disuruh membuat, kalau KC tadi prototipe, sekarang level teknologinya itu lebih rendah sedikit ya. Silahkan membuat alat skala 1:1 yang bermanfaat bagi masyarakat, operasional dan
memiliki prospek untuk dikomersialkan. Silahkan apa saja, dalam bentuk apa saja ya, silahkan, mau software, mau alat maupun fisik dan segala macam ya. Jadi ini ciri-cirinya satu-satu operasional dan memiliki prospek untuk langsung dikembangkan oleh pengusaha yang ingin mengambil mengambil ide itu, bekerja sama untuk dikembangkan. Jadi ini ya. Nah ini contoh ya, ini ya, vertikal di kepiting kan, vertikal, sistem vertikal mengendalikan kualitas air. Ini kepiting bakau ya, ini dia perkotaan. Jadi ini alat sistem ya, dia buat, ini bekerja dengan baik. Misalnya ini lagi inovasi alat penyadap karet ya, otomatis ya, untuk meningkatkan kualitas sadapan. Jadi ini alatnya sudah jadi, ya bisa ditingkatkan. Kemudian draft weight based lifter ya, jadi ini kan ngangkut tandan, ini buah sawit kan berat ya. Nah, kemudian dia membuat lift yang satu pengungkit yang menggunakan berat dari truk ini ya, mobil itu, sehingga ini menjadi lebih mudah. Jadi semua ini skala satu-satu dan ini operasional ya. Oke, nah yang berikutnya yang hobi ini ya, YouTube ya, video, ada ide di sini tempat ya. Jadi video gagasan konstruktif ya, video. Jadi ini kita mahasiswa ya diminta untuk mengidentifikasi permasalahan real di masyarakat yang terkait juga dengan permasalahan nasional, kemudian mencarikan solusinya dengan kreatif, kemudian dituangkan di dalam video. Jadi ini ada dua kombinasi. Nilainya adalah identifikasi masalah dan solusinya. Kemudian faktor lain yang menentukan adalah ketertarikan ataupun daya tarik dari video. Jadi dua kombinasi ya. Jadi dua-duanya ini ke sana ya. Ini contoh ya, ada yang inovasi desain public space ya. Ini kan pelajar elektriknya yang di jalan ya, yang orang fisika masih tahu. Kalau jalan kan menghasilkan listrik ya, smart energy ya. Kemudian ini juga mengurangi emisi karbon. Jadi dia videokan ya. Kemudian inovasi dome compact ya, bisa berbasis Internet of Things, AI ya, kota smart. Jadi ini agak sedikit futuristik ya. Kemudian ini game land ya, game land ini lebih pada penyelesaian masalah ya. Inovasi ruang pertunjukan, kemudian pendidikan, industri berbasis virtual menciptakan era baru masyarakat gamelan dunia. Jadi ada misi dari SDG itu memperkenalkan budaya, kemudian dia membuat video tentang gamelan ini ya, solusi tadi ya. Jadi ini semuanya tadi kunci-kuncinya tadi ada kreativitas tadi. Kemudian gagasan futuristik tertulis. Nah ini agak beda ya. Jadi mahasiswa, kelompok mahasiswa, dosen pendamping ya, dibimbing bahwa kelompok mahasiswa ini dipersilahkan menghayal ke depan untuk menyelesaikan masalah yang besar dalam jangka panjang tanpa ada kendala biaya dan sebagainya. Biarkan mereka berpikir, kalau masalah ini saya selesaikan dengan cara seperti ini, dengan kompleks seperti ini, biayanya sekian, melibatkan siapa, silahkan. Yang penting ide itu kreatif, besar, jangka panjang, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nasional maupun internasional. Jadi ini mengajak mahasiswa berkhayal tetapi dengan jalan yang bisa kita telusuri idenya dan kita bisa nilai bahwa ide itu akan suatu saat akan terkesan. Jadi ini namanya gagasan futuristik tertulis ya. Jadi di situ bidangnya apa saja, silahkan bidang apa saja. Jadi intinya nanti kalau masuk tidak PKM Jati, tanya saja kepada mahasiswanya, apakah ide tadi bisa diselesaikan oleh PKM 8 bidang. Kalau bisa yang tadi disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya, berarti bukan Jati. Jadi jangka waktunya kurang panjang, skalanya kurang besar ya, jadi kurang kompleks dan lain-lain. Jadi silahkan, ini merupakan hayalan futuristik dari siswa. Contoh ya. Jadi ini contoh misalnya ini carbon middle tube ya, strategi karbon biru untuk meningkatkan udara bersih perkotaan.
pendukung climate action. Jadi ini besar ya, ada masalah climate, perkotaan dan semacamnya. Kemudian smart blue island system ya, konsep pembangunan blue economy ya, besar, pulau-pulau perbatasan, dan lebih mandiri, dia memikir sistem mandiri pangan, mandiri energi ya untuk bisa masuk. Ini pola-pola lihat ya, panjang, besar, nanti dia melibatkan siapa saja silakan, nanti ada di pedomannya ya. Oke. Nah kemudian yang terakhir itu PKMAI ya. Nah ini seringkali dilupakan. Jadi Bapak dan Ibu kan punya pembimbing ya, tugas mahasiswa, ada KKN, ada PL ya, tugas per kelompok ya. Kemudian kelompok apa ya, kelompok belajar dan segala macam itu kan ada hasilnya ya. Nah itu tulis ya, tulis kemudian ini dalam bentuk format tulisan ini ya. Nah ini tidak masuk timnas namun tetapi dapat penghargaan dan dapat ini ya, penghargaan berupa sertifikat dan juga penghargaan berupa ini ya, uang ya, uang untuk ini ya. Jadi ini juga salah satu cara juga meningkatkan visibilitas dari kegiatan ilmiah mahasiswa minat ya. Jadi ini tolong bisa digarap ini ya, ini terpisah memang kurang populer bagi mahasiswa, tapi ini cara mudah kita untuk mendapatkan banyak penghargaan di sini ya. Jadi ini nanti apapun bisa di bimbingannya bisa di tulis ini ya, nanti kami bantu gitu ya. Oke, kegiatan sudah ada ya. Dan ini kegiatannya sudah ada ya. Jadi bukan naratif review ya, bukan tinjauan pustaka, tapi kegiatannya ada ya, kegiatan. Ya. Jadi ini lihat ini semua bidang silakan. Nah, jadi tadi kita sudah sampai ya. Tadi banyak ya, proposal banyak ya. Kenapa kok perolehan medalinya tahun ini belum dapat? Jadi ada sesuatu strategi. Tadi kan sudah disebutkan di hulu tadi kita bekerja, kita garap menghasilkan proposal. Sekarang ini menghasilkan proposal yang super, yang kreatif tinggi. Kata kuncinya tadi ada, kemanfaatan juga ada ya. Jadi untuk itu ya, untuk RSA ini, jadi mau tidak mau level kreativitas kita tingkatkan ya. Kemudian pilih yang topik khas yang ada di Sumatera Utara, yang ada di daerah tertentu yang tidak ada di tempat lain, itu menjadi daya tarik di sini. Kemudian eksploitasi komoditas topik khas lokal ya, karena kalau lokal berarti kan tidak ada saingan kan. Ini keterbaruannya harus tinggi ya, metodenya harus diperbaiki ya. Kemudian kemanfaatannya ya, jadi hindari yang eksploratif, misalnya pergi ke satu pulau melihat ini saja ya, tumbuhan apa yang tumbuh di sana segala macamnya, itu tidak sama seperti RSA ke sana melihat masyarakatnya seperti ini enggak ya, tapi harus ada topik tertentu yang menggigit ya, di sana. Jadi itu di sana. Kemudian PI ya, penerapan IPTEK tadi ya, level kreativitasnya ya diperhatikan. Kemudian fokus dampak. Jadi kan ada masyarakat yang memiliki masalah yang profit tadi. Kemudian dampak teknologi yang kita terapkan itu apa ya. Kemudian evaluasi program harus jelas nanti ditaruh di proposal, cara mengevaluasinya bagaimana ya. Jadi analisa dampaknya bagaimana di proposalnya. Jadi ini kreativitas. Kemudian PM masyarakat tadi kan yang non profit tadi ya, sama harus ada kreativitas. Jadi ini bukan KKN apa sudah dikerjakan, tapi ada level kreativitasnya tadi ya, sudah jadi contoh. Sasaran spesifik khasnya tadi ya, penyaluran, kemudian PK apa yang khas punya masalah. Kemudian dampaknya harus bisa kita lihat dan produksi di sana. Kemudian sekali lagi kalau untuk yang PM jangan ini ya terbuka kepada penghasilannya, nanti masuk PI ya, nanti salah kamar ya. Evaluasi harus sudah jelas. Jadi ini semuanya harus masuk ke dalam proposal ya untuk ditingkatkan ya. Sekarang yang kewirausahaan ya, sama kreativitasnya ya. Jadi jangan lagi kritik ya, kerupuk ya, bolu itu sudah lewat masanya ya. Jadi berpikir ke arah yang apa ya, usaha baru yang memang kreatif, berdampak luas dan juga akan memiliki ini ya, masa depan yang bagus ya.
Nah, produknya bukan pesaing yang ada ya, jadi kalau sudah ada ya tapi susah ya, biayanya. Jangan terjebak pada penjualan ya, jadi nanti penjualannya akan sekian ya. Oke, tetapi yang dilihat adalah pengembangan usaha ke depannya. Bagaimana cara mengembangkan step by stepnya nanti ke depan harus masukkan proposal. Prediksi luasnya pasar akan dijangkau ya, jadi ini akan harus dimasukkan dalam proposal. Kemudian yang KC ya, KC ini ingat ya bahwa level teknologi state of the harus lebih tinggi ya, kasar pemikiran karena ini prototipe kan, harus di atas yang PI tadi. Dan penerapan ITEK boleh, yang ada diterapkan boleh. Kalau di sini harus yang ITEK-nya tidak boleh menerapkan sudah adanya. Jadi produknya harus ada walaupun hanya prototipe ya, kemudian bisa kita prediksi kemantapan. Jadi ini harus fungsional dalam bentuk prototipe ya. Oke, GRT ya, jadi harus tadi ya, kalau ada GRT nanti tolong Bapak dan Ibu yang pembimbing cek ya sejauh mana ide itu ke depan ya, makin besar itu makin jauh makin bagus ya. Skalanya bukan lokal kecil ya, jadi cek kalau ini oke, belum, harus ditingkatkan lagi. Topik tidak dapat diselesaikan oleh PKN lokal bidang. Oke. Penyelesaiannya jangka panjang ya, kemudian melibatkan beberapa pihak yang memang kompleks ya. Nah, tidak ada harus hasil nyata, ini kan pemikiran, tetapi bisa kita nilai jalan pemikiran bahwa ini akan, kalau difasilitasi akan suatu saat akan terjadi. Oke, VGK ya, jadi fokus yang tadi video, cek kejelian menyelesaikan masalah masyarakat yang unik ya, yang berdampak besar terutama untuk nasional juga masyarakat ini. Kemudian ide solusinya subjek juga ya. Nah, apanya solusinya, kemudian teknik videonya, memvideokan ini juga harus. Jadi ini nanti orang-orang komunikasi ya, silahkan komputer ya masuk ke sini ya. Yang lain-lainnya silahkan gabung ya, ambil dari teman dari komunikasi atau dari komputer sama silahkan. Jadi intinya bergabunglah untuk bisa menghasilkan proposal yang bagus ya, jangan terfokus pada orang kimia aja ya, ambil ya. Kalau topiknya memang luas, misalnya ada kedokteran, ada fisika ya, ada lain-lain, gabung jadi satu kelompok kan. AI ya, kita ya kalau lolos ya, jangan naratif review ya, jadi ini apanya sumber penulisannya itu 3 yang telah selesai ya, telah selesai lakukan ya. Nah, ini kuncinya di situ. Kemudian ada pedomannya diikuti ya, jadi ini relatif lebih gampang untuk bisa meraih penghargaan di situ. KI jadi ya sekali lagi ya, kreativitasnya ya, jadi luarannya tidak boleh prototipe, harus satu-satu ya, dan berfungsi dan akan bisa dikembangkan. Jadi ini bagi yang menulis proposal ini harus ada kata-kata kunci ya, skalanya satu, kemudian kreativitasnya harus ditonjolkan, inovatif dan fungsinya ya. Sedikit saya menyinggung sedikit ya, nanti walaupun ini masih proposal, nanti mengajak berpikir ke depan. Nanti setelah ini di Pimnas nanti akan diinikan poster ya. Oke. Jadi ini poster ini dapat medali emas juga tadi ya, ikuti aturan ya, nanti ada di pedoman ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, nanti posternya enak dibaca 1,52 meter ya, pada penawan ya, kemudian padatan kalimatnya juga bagus ya, biologis ya, pesannya tersampai ya, juga manfaatnya juga. Ini kata-kata kunci yang poster yang baik. Ini kita ambil contoh saja ya, sebagai gambaran saja wawasan. Ini adalah contoh pemenang poster untuk medali RE ya, jadi kita lihat ya, menarik ya, kemudian gayanya terserah tapi kelengkapannya harus lengkap ya. Kemudian RSA ya, ini contohnya ya, poster-poster yang mendapat medali emas ya. PKMK ya, ada produknya ya, caranya dia menarik ya, ini ada lipatan, padahal nggak ada lipatan ya, segala macam ini produk-produk ini. Kemudian KC ya, ini contoh ada alatnya yang dihasilkan, kemudian spesifikasi cara kerja alat dan segala macam. Kemudian PKMPM ya, PKMPM ya, ini
contoh ini tadi ya, ini powerful sekali ya, ini batik tadi ya, ini contohnya ada yang diplomanya, ini semuanya mendapat medali ya. PI ya, penerapan iptek ada alatnya tadi ya, membantu masyarakat tadi ya, dan ini gambarannya ya, jadi gambaran saja. Oke ya, jadi teman-teman mahasiswa ya, jadi juga dosen pendamping ya, jadi kalau kita harus canangkan tadi, pertama di hulu kita menghasilkan proposal yang kreativitasnya tinggi, pemanfaatannya tinggi. Jadi kalau belum, silakan Bapak Ibu pendamping ditulis ya. Kemudian cek ya, jadi nanti minta tolong mahasiswa ya, baca pedoman. Ini ada pedoman umum, kemudian ada pedoman khusus teknis. Kalau KC, kalau PI, RRI. Jadi dua pedoman itu, satu umum, satunya yang khas pilih ya. Baca dengan cermat ya, jangan dilanggar ya. Jumlah halaman, huruf, spasi dan sebagainya. Tulis proposal sesuai dengan pedoman. Walaupun ini nggak bagus nih pedomannya, saya buat yang lebih kreatif, jangan ya. Nanti tadi masuk kelompok 60% yang ditolak ya. Fokus pada kreativitas. Tadi kreativitas yang harus menang ya. Nah, jadi apa yang dinilai? Hampir semua proposal, satu kreativitas, dua kemuntahiran, tiga metode. Metode ini tergantung dari PKM-nya ya. PKM-nya apa. Kemudian prediksi kemampuan. Jadi proposal yang kita buat sekarang, usahakan 4 pilar ini ada dan menonjol di dalam. Nah, kalau itu sudah ada berarti apa? Utamanya kreativitas ya. Jadi ini kita kuncinya sekarang kita menggarap. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana Pak kita bisa lolos ke PIMAS? Oke, tadi berpikir jangka panjang sekali lagi, jangan segmentasi, berpikir proposal saja. Nah, nanti tahun 2024 jalan ya, kita buka proposal yang masuk ke PIMAS itu apa? Satu, rumusnya nanti ini ada di PKP 2 ya, di bawah. Itu nilainya adalah 30% nilai proposal. Jadi sekarang buatlah proposal yang sebaik-baiknya syukur-syukurnya. Anda menabung 30%. Kemudian ada nilai laporan kemajuan. Nah, nanti kalau dibiayai ada laporan kemajuan, buatlah sebaik-baiknya. Jadi kalau di total ini berarti sudah 50% kan? Sudah 50% berarti apa? 50% separuh langkah kita sudah sampai ke PIMAS. Nah, tinggal ini nanti PKM Center, Bapak dan Ibu dosen pendamping memoles mahasiswa itu ya, untuk bisa tampil dengan baik di PKP dia meyakinkan juri untuk bisa memberi kita. Maka itulah kuncinya. Jadi tidak bisa kita berpikir masuk PIMAS tanpa ada sequence seperti ini. Jadi harus proposalnya bagus, laporan kemajuan bagus, nilai presentasinya bagus. Jadi ini kita camkan ya, bahwa jangan berpikir segmen, oke saya buat proposal aja kalau disuruh dosen, jangan begitu ya, jangan begitu. Kita harus berpikir sampai ke ujung. Ini Anda diberi kesempatan, canangkan sampai ke ujung, dapatkan medali di PIMAS ya. Jadi nanti di PIMAS apa yang terjadi, gambaran saja ya, nanti presentasi kan sudah lolos masuk laporan akhir lah 15%, artikel ada 25% sudah 40% kan, baru presentasi ya. Sama saja kalau ini tidak bagus ya, maka presentasinya sebagus-bagusnya pun nggak akan bisa diterima. Jadi ujungnya kan tadi kreativitas, jadi semua ini dibandingkan kreativitas saja. Nah yang GRT ini 50%, jadi sudah ya, kalau penulis paling 40%, 50% nanti nilai PKP juga, nilai-nilai yang itu nilai dopingnya, jadi 50% ini lebih keras lagi ya. Oke. Nah jadi ini sekarang kita coba sinergikan. Unimat memiliki semuanya ya. Kita sinergikan kerja itu untuk menghasilkan proposal yang kreatif, proposal yang bagus. Itu institusi Unimat sudah terbukti ya untuk bisa memfasilitasi semua. Dosen pendampingnya juga bagus-bagus, mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana mensinergikan ketiga ini menjadi satu kesatuan, menjadi suatu penggerak, menghasilkan proposal yang super tadi ya. Nah, jadi keberhasilan tadi ya, tadi mungkin mohon ya kepada teman-teman mahasiswa, manfaatnya banyak sekali ya. Serius melaksanakan PKM ya.
dengar masukan dari dosen pendamping, ini akan dibimbing ya, lakukan komunikasi dengan dosen pendamping yang baiknya. Jadi jangan menyusun versi sendiri ya. Jadi kalau misalnya disuruh dosen pendamping, ini kurang tajam, perbaiknya. Tadi tujuannya kan kita akan strategi ya, bukan hanya untuk meloloskan ini saja ya. Nah nanti di PIMNAS nanti ya penghargaan nanti akan mendapat persentase 3 tadi yang saya sebutkan ya, ini wajib ya. Ya kalau ingin bertahan di papan atas ya berarti minimal harus kita meraih emas di sini ya. Di setiap kelas nanti ditempatkan di kelas ya, setiap kelas ini poster 3, favorit 1, ini talenta khusus 1 ya. Jadi di tiap kelas isinya 21 sampai 25 Anda mendapat kesempatan untuk meraih. Jadi ini paling tinggi di sini, ya. Oke, kita canangkan ya. Untuk meraih emas tadi di hulu ya, proposal harus super, kreativitas harus super ya. Nah sekali lagi sebelum mengunggah ya, baik dosen pendamping maupun mahasiswa tanya, sudahkah kreatif? Belum, poles sampai menonjol, karena kita berada di kompetisi yang sangat tajam, sangat ketat ya. Oke, nah ini khusus institusi ya. Kita semua tadi sudah kalau saya menganalisa ya, semuanya tadi sudah ada, sudah punya ya, dosen pendamping, mahasiswanya berkualitas, institusi. Kita lack of strategi saja. Strateginya bagaimana kita sekarang menghasilkan proposal yang super di awal ya. Nah, nanti akan memudahkan kita untuk bisa membinanya atau membimbingnya ke arah berikutnya ya. Jadi itu lakukan. Jadi begini, 1 ini wajib. Jadi Unimed wajib, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sangat sayang proposal dibuat tiba-tiba gugur karena aturan, huruf, jumlah halaman segala macam ya. Jadi ini sudah masa lalu. Jadi harus ya, mahasiswa harus patuh aturan. Nah di sini kreativitas ya belum cukup. Karena kalau hanya kreativitas saja mungkin dibiayai, tapi susah untuk bisa mendapat medali emas di PIMNAS ya. Nah jadi kita di sini naikkan level itu. Jadi harus kreativitasnya harus tumbuh. Tadi kan lihat judul-judul tadi sebenarnya tidak terlalu rumit sekali kan, ada suatu klik gitu ya, kliknya dia berpikir aneh di luar out the box itu, maka itu kreativitasnya menjadi unggul dibandingkan yang lainnya. Salah satunya tadi komoditas lokal yang spesifik untuk kita di Sumatera Utara. Nah ini kinerja untuk institusi ya, jadi wawasan nasional harus tahu gitu. Kita berada di wawasan di ajang yang nasional, jadi ini persaingan yang ketat tadi ya. Kemudian ini lembaga mahasiswa ini bisa dilibatkan di perguruan tinggi lain. Ini banyak proposal yang keluar dari organisasi mahasiswa daerah, DKM keluar ya, UKM keluar proposal ini bisa dimanfaatkan. Kemudian ada PKM-PKM yang pembinaan khusus di RT ya, VGK, KI, AI ini khusus ya. Nah ini kita garap ya. Satgas sudah ada kan di ya, kita perkuat ya semua ini. Kemudian ada di mana-mana ada fakultas normal, fakultas yang potensinya besar tapi minat PKM-nya rendah. Nah itu kita garap ya. Nah itu biasanya kalau sudah tertrigger dia akan bangkit ya. Gali PKM yang sepi. Jadi semua universitas itu tidak merata. Ada yang PKM RU-nya kuat, ada PKM RSA kuat, ada PKM KC-nya kuat. Yang sepi-sepi jangan dibiarkan. Jadi digarap itu dosen pendamping untuk memicu PKM sepi. Nah biasanya itu akan muncul setelah itu digarap ya. Nah ini Bapak dan Ibu semuanya, juga teman-teman mahasiswanya, Anda akan dimasukkan oleh Unimed ke dalam suatu sistem yang sangat bermanfaat, yaitu PKM ya. Nah percayalah, banyak sekali manfaat dalam perjalanan 22 tahun PKM ini. Peserta PKM itu sudah ada menjadi guru besar, sudah menjadi orang, sudah menjadi perusahaan besar, dan macam-macam ya, pimpinan perusahaan dan lain-lainnya. Nah jadi ini kalau nanti ya sukses di PKM, apalagi di PIMNAS tadi ya, oke, nggak usah kita muluk-muluk, kita canangkan sekarang Unimed meraih medali emas untuk presentasi 2024. Jumlahnya berapa sih? Raih medali emas itu saja. Nah kalau itu berhasil, ini akan menjadi catatan sejarah ya,
di CV Anda di UNIMED, ya, bukan kata Anda pernah mendapat medali, Anda pernah ikut PKM, akan bangga keluarga. Tidak hanya itu, dosen pendamping Anda juga akan bangga, institusi akan bangga, pemater juga akan bangga. Jadi ini sesuatu yang sangat berguna sekali. Begitu Anda selesai PKM, apalagi sampai timnas, Anda berubah menjadi orang yang soft skill tinggi, yang agile, tahan terhadap pentingnya, komunikasinya tinggi, kreativitasnya tinggi, yang akan berdampak langsung pada mudahnya Anda menyelesaikan tugas. Itu yang paling pendek, yang lainnya itu akan tidak terlalu. Nah, di CV itu biasanya kalau melamar pekerjaan itu pernah menjadi pemegang medali timnas, itu dikenal nasional, itu Anda akan langsung diterima. Oke, saya mengajak ya, ini kesempatan kita buka lagi. Nggak usah terlalu banyak berpikir yang lalu, kita ambil hikmahnya, cari yang positif, kita maju ke depan, gitu ya. Karena UNIMED itu punya semuanya, tiga-tiga itu punya. Jadi berbeda dengan universitas lain yang budayanya jadi susah, nah itu susah lagi, lebih rumit lagi mengangkatnya. Sekarang sudah punya, sekarang kita strateginya saja menajamkannya. Jadi tolong rekan-rekan mahasiswa ya, Anda dimasukkan dalam sini berapa ratus tadi ya, Anda memiliki kesempatan untuk meneresikan, lakukan itu, lakukan itu ya. Nah, satu ini ya, kedua merasa takut, ini kami kalah nanti sama UGM sama ITB, itu sudah negatif thinking. Tadi kan masuk ke alam tadi, buang begitu masuk rasa takut itu akan hilang. Kalau rasa takut itu ada, maka membunuh kreativitas. Jadi tidak ada yang namanya kreatif yang mengenal besar tingginya perbuatan, besar kecilnya perbuatan. Tidak ada. Ingat kejadian di Universitas Negeri Yogyakarta ketika sekolah tinggi Muhammadiyah Sampit yang tidak pernah terkenal dalam peta perguruan tinggi mendapat medali, satu-satunya mendapat 1 emas, kemudian mendapat perak dalam poster. Di mana posisi IPB? Posisi B nomor 13. Karena tidak dapat medali emas. Artinya apa? Kreativitas itu tidak mengenal besar kecil. Jangan pernah takut kepada IPB, ITB, UGM. Ingat peta tadi, nama besar ITB, UI, di mana letaknya? Nggak ada. Bahkan di bawah UNIMED, karena tadi fungsi 3 mesin tadi, pimpinan universitas, pendamping, mahasiswa tidak jalan tiga-tiga. Kalau satu timpang maka semuanya akan. Baik ya. Apapun bisa dilakukan. Ya, jadi mari kita berjuang kalau tahun ini ya. Saya merasa UNIMED mungkin perguruan tinggi pertama yang memulai PKM 2024. Artinya institusinya sudah super. Belum ada perguruan tinggi yang memulai lagi peminat. Selalu UNIMED menjadi nomor 1 dalam memulai ya. Yang sekarang ini. Artinya apa? UNIMED sudah unggul di situ ya. Jadi sekali lagi itu saja yang saya sampaikan. Nah, mari kita niatkan ya. Kita sekarang mengatur strategi. Kita sudah memiliki semuanya. Strategi kita masuk ke percaturan tadi. Ya. Nah, kondisinya sudah saya sampaikan tadi ya. Kita sudah modalnya apa? PKM-PKM-nya apa? Harus yang dipertahankan. Oke saja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.